Halo rekan-rekan semua, saya akan memaparkan secara singkat sebuah artikel yang ditulis oleh Alistair McGrath dengan judul The Doctrine of the Trinity, Intellectual Construct or Ontological Reality, Reflection from the Philosophy of Science. Artikel ini menggunakan filsafat sains untuk mengeksplorasi dua cara berpikir yang berbeda yang meskipun tidak bertentangan dengan doktrin Trinitas dan juga untuk mengidentifikasi manfaatnya masing-masing. Nah, artikel ini membahas tentang perbedaan antara instrumentalisme dan juga realisme di dalam filsafat sains untuk mempertimbangkan manfaat dari dua pendekatan yang mungkin terhadap doktrin Trinitas, di mana yang satunya menganggap doktrin ini sebagai konstruksi intelektual yang mengkoordinasikan berbagai wawasan tentang sifat dan tindakan Allah. Sedangkan yang lainnya menganggapnya sebagai pernyataan tentang realitas ontologis Allah sendiri. Nah, hal pertama yang penulis bahas di dalam artikel ini adalah tentang scientific theory, khususnya tentang useful fiction or disclosure of a deeper reality. Nah, seorang filsuf sains yaitu Wesley Salmon berpendapat bahwa fenomena menjadi mudah dipahami dan dapat diprediksi melalui pengembangan kerangka interpretatif dalam benak seorang pengamat. Dan pendapatnya yang kedua adalah bahwa penjelasan selalu melibatkan identifikasi struktur ontik di dunia luar yang bertanggung jawab atas produksi fenomena yang perlu dijelaskan. Nah, instrumentalisme ilmiah biasanya pada umumnya berpendapat bahwa teori itu paling baik dilihat sebagai alat yang berguna yang membantu kita untuk mengatur bidang pengamatan empiris dan juga untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi dalam serangkaian keadaan tertentu. Nah, instrumentalisme ini tidak bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi lebih untuk menghasilkan struktur intelektual yang merupakan sebuah kerangka kerja yang berguna untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dalam bidang wacana tertentu. Dalam artikel ini dikatakan bahwa pendekatan instrumentalisme terhadap teori ilmiah biasanya dilakukan dengan tujuan untuk membangun struktur intelektual yang mudah untuk bisa memprediksi atau mungkin untuk bisa menyusun data yang dapat diamati daripada berusaha untuk memahami struktur dunia yang sebenarnya. Nah, sebaliknya, realisme ilmiah tradisional mencoba untuk beralih dari pengamatan tentang dunia ke sesuatu yang lebih realistis yang tersembunyi di bawah fenomena, dan juga bagaimana mengembangkan ontologi objek dan juga properti individual dalam teori ilmiah. Nah, realisme itu selalu bergantung pada dua asumsi. Yang pertama adalah bahwa realitas eksternal itu ada di luar atau berada di balik apa yang diamati. Dan yang kedua adalah bahwa pikiran manusia itu entah bagaimana mampu menyalin atau mempresentasikan realitas eksternal ini secara memadai, jika tidak harus secara komprehensif. Nah, pendekatan realitas pada sains ini lebih menghargai dan bergantung pada observasi. Tetapi pendekatan ini melihat bagian ini sebagai gerbang untuk memahami bagaimana keadaan di bagian atau aspek dunia yang mungkin informasinya sulit untuk diperoleh dengan cara lain. Nah, karena itu sangat penting untuk kembali ke konsep-konsep berbeda tentang penjelasan-penjelasan yang dikaitkan dengan pendekatan instrumentalis dan juga realistis. Nah, hal kedua yang penulis secara khusus bahas dalam artikel ini adalah mengenai keterkaitan antara instrumentalisme dan juga realisme. Nah, meskipun pendekatan instrumentalisme dan realistis tentu saja bisa dibedakan ya dan juga bermanfaat, kemudian ada konsensus yang muncul bahwa penjelasan yang baik adalah penjelasan yang memenuhi norma epistemik dan juga ontik. Nah, oleh karena itu penting bahwa banyak pemahaman instrumentalis tentang teori ilmiah telah berubah menjadi pemahaman realis seiring berjalannya waktu. Nah, pemahaman tentang instrumentalis dan realis tentang model dan juga tentang teori ilmiah ini relevan dengan refleksi tentang doktrin Trinitas itu sendiri. Nah, hal ketiga yang penulis bahas secara khusus dalam artikel ini adalah Trinitas itu sebagai konstruksi intelektual, di mana pandangan yang dominan dalam teologi sistematis saat ini adalah bahwa doktrin Trinitas harus dilihat sebagai teori tentang cara Tuhan yang sebenarnya
yang kekuatannya untuk menjelaskan melampaui pernyataan eksplisit dari Alkitab. Sementara hal itu juga tetap menyediakan koordinasi yang memuaskan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, evolusi historis doktrin ini dalam kekristenan awal melibatkan refleksi kritis tentang bagaimana segala sesuatu itu harus dipahami dan bagaimana mereka seharusnya mencari landasan ontologis yang dapat menyatukan kisah kompleks tentang pengalaman Kristen, khususnya berkaitan dengan Tuhan. Nah, pola eksplorasi yang serupa ini dapat dilihat dalam pengembangan doktrin inkarnasi oleh Athanasius untuk dia melestarikan fenomena dari kesaksian Perjanjian Baru dan juga ibadah gereja, di mana Athanasius mengkoordinasikan elemen-elemen ini di dalam keseluruhan yang koheren menggunakan inkarnasi, kerangka inkarnasi logos itu sendiri. Nah, Irenaeus dan juga dari Lyons, dia menyajikan trinitas dalam istilah yang menghindari spekulasi kausal dengan berfokus pada koordinasi intelektual dari unsur-unsur ekonomi keselamatan. Namun, rumusan Irenaeus ini seringkali tampak instrumentalis, terlepas dari landasan ontik yang mendasarinya. Nah, gagasan bahwa doktrin Trinitas itu menawarkan suatu kerangka kerja yang menggabungkan atau mengintegrasikan antara wawasan Alkitab, ini merupakan hal yang lumrah dalam teologi sistematis modern. Emil Brunner berpendapat bahwa doktrin Trinitas itu adalah doktrin defensif, suatu konstruksi teologis yang tepat dan perlu karena doktrin tersebut menyatukan dan meneguhkan kesaksian Alkitab tentang Allah. Bahkan Emil juga menekankan bahwa tanpa doktrin itu sendiri harus menjadi bagian dari pewartaan Kristen. Nah, tokoh lainnya yaitu Christoph Sobel mengembangkan gagasan Trinitas sebagai teori kerangka yang harus dilihat sebagai hasil dari konsepsi ontologis Trinitas yang menyatukan Trinitas ekonomi dan juga imanen, di mana Christoph menulis doktrin Trinitas berfungsi sebagai teori kerangka untuk pengembangan pemahaman iman Kristen tentang realitas, di mana Kristus juga mengundang kita untuk menghubungkan semua pernyataan tentang kemanusiaan dan dunia dengan identitas Trinitas dan dengan tindakan dan juga sifat Allah di dalam Trinitas itu sendiri. Nah, hal selanjutnya yang dijelaskan oleh penulis dalam artikel ini adalah tentang Trinitas sebagai realitas ontologis, di mana dalam artikel ini penulis mengatakan bahwa teologi Irenaeus tentang Trinitas selalu melibatkan beberapa pernyataan apologetik abad kedua, di mana dia mengembangkan koordinasi intelektual antara Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus melalui gagasan-gagasan seperti ekonomi keselamatan dan juga rekapitulasi Kristus atas unsur-unsur sebelumnya. Nah, meskipun penekanan Irenaeus itu jatuh pada aspek epistemik dari masalah ini, jelas bahwa ada dasar ontologis yang diasumsikan untuk refleksi-refleksi ini. Nah, selama abad keempat, koordinasi intelektual semacam itu dari unsur-unsur ekonomi keselamatan itu semakin didasarkan pada apa yang disebut Johannes Sackhuber sebagai koordinasi ontologis dari pribadi-pribadi Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, tindakan Allah di dalam ekonomi keselamatan ini tampaknya syarat dengan implikasi ontologis yang merupakan tugas teologi untuk mengungkap dan menghubungkannya. Nah, catatan Kristen awal tentang penciptaan, kristologi, bahkan tentang Trinitas sekarang sedang dibingkai ulang dan direlokasi dalam konteks yang lebih luas. Nah, bagi Sackhuber, program teologis kelompok uskup yang berpengaruh di Asia Kecil, termasuk ada Basil dari Kaisarea dan juga Gregory dari Nisa, dapat digambarkan sebagai pengembangan dari sebuah metafisika Kristen. Dan juga hal ini harus ditekankan bahwa hal ini bukan merupakan gabungan disiplin ilmu teologi dan filsafat yang pada akhirnya kemudian independen, melainkan ini merupakan sebuah ekspresi dari filsafat Kristen yang terintegrasi pada periode ini. Jadi secara umum Trinitas imanen itu bisa dipahami merujuk pada hubungan internal dalam Trinitas, sedangkan Trinitas ekonomi secara luas menunjukkan Trinitas sebagaimana dipahami sebagai sesuatu yang aktif dan juga terungkap dalam penciptaan, penebusan, penyempurnaan, dan juga kehidupan orang percaya. Nah, baik Karl Barth maupun Karl Renner
Mereka mengakui pembedahan antara penyingkapan Allah dan juga dalam dunia pengamatan dan pengalaman manusia di satu sisi, dan juga realitas transenden Allah di sisi lain. Dan juga menawarkan refleksi penting tentang interkoneksi antara kedua konsep Trinitas ini. Dan penulis mengakhiri bagian ini, artikel ini, dengan memberikan sebuah refleksi tentang spiritualitas dan juga pedagogi. Nah, artikel ini berpendapat bahwa dua proyek Trinitarian ini dapat dilihat dalam tradisi Kristen yang lebih luas sebagai pendekatan instrumentalis dan juga realis dalam filsafat sains. Nah, pendekatan realistis yang didasarkan pada ontologi Trinitarian jelas merupakan pendekatan dominan dalam teologi sistematis kontemporer. Namun, pendekatan instrumentalis tidak bertentangan dengan metafisika Trinitarian yang lebih berkembang. Nah, pendekatan instrumentalis ini cenderung berfokus pada kekhususan banyak fenomena individual yang memungkinkannya untuk disebut dan dihargai secara individu. Sedangkan pendekatan realis cenderung berfokus pada dasar ontologis dari fenomena tersebut yang akhirnya mendasari dan mengkoordinasikannya. Walaupun demikian, penulis mengatakan bahwa kedua pendekatan ini memungkinkan kita untuk menyatukan yang banyak dan yang satu itu. Nah, spiritualitas merupakan pengalaman hidup iman Kristen yang merupakan proses berkelanjutan dari integrasi kehidupan dalam konteks sebagai tanggapan terhadap wahyu Allah dalam Yesus Kristus. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya perhatian kita terhadap kekayaan dan kompleksitas dari penyingkapan diri Allah itu sendiri. Nah, pendekatan Luther memberikan fasilitasi korelasi antara doktrin Trinitas dengan tema-tema Alkitab yang ingin dijaga dan juga dicakupnya, sehingga secara pedagogis hal ini bisa lebih mudah untuk beralih dari gambaran dan bahasa Alkitab ke konseptualis dan juga bahasan doktrin Trinitas yang lebih kompleks tanpa mereduksi doktrin Trinitas menjadi salah satu penegasan Alkitabiah. Dan ini adalah suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam khotbah tentang Trinitas. Demikian pemaparan singkat tentang artikel yang ditulis oleh Alistair McGrath. Terima kasih.